Baik Ibu, melanjutkan dari sisi sebelumnya Ibu, saat ini masuk kepada langkah 4 Ibu, yakni orang tua yang baik, penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan terhadap anaknya Ibu. Kenapa kita dihimbau agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak? Karena anak jika tidak dilakukan kekerasan baik fisik maupun non fisik, pertumbuhannya akan sangat baik Ibu. Bedakan antara anak yang sering dimarah-marahin tanpa alasan dengan dimarah-marahi dengan alasan yang jelas. Misalnya si anak tersebut diminta tolong untuk disuruh beli-beli, tetapi kadang anaknya bentak-bentak karena tidak dikasih upah ataupun sangu Ibu. Ataupun sebaliknya ada anak-anak yang juga disuruh tanpa dikasih upah ataupun dikasih sangu, yang bersangkutan juga langsung berangkat. Itu mungkin contoh yang sangat spesifik ataupun yang sangat lumrah terjadi di kalangan anak-anak Ibu. Kira-kira Ibu memilih yang mana? Yang disuruh-suruh langsung berangkat, ataupun ada yang disuruh tapi marah-marah duluan sama ibunya karena tidak ada sangu? Pilih yang mana Ibu? Yang disuruh-suruh langsung berangkat, Pak. Benar Ibu? Iya. Ada di sini nggak yang melakukan hal yang seperti tersebut? Ada, Pak. Anak saya, Pak. Alhamdulillah Ibu. Selanjutnya, mari kita bersama-sama nonton film terkait pelajaran hari ini Ibu. Nanti kita setelah nonton bareng kita simpulkan secara bersama-sama Ibu. Iya, Pak. Duh, bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata apa pada aku. Aku ini dengan anak laki. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Apa mungkin ibu sudah salah dalam memperlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Baik, gimana ini Ibu nonton filmnya? Seru ya? Seru, Pak. Bagus nggak? Bagus. Ada yang ngerti nggak? Ngerti, Pak. Atau ada yang bisa menyimpulkan setelah nonton adegan film tadi? Bapak aja yang menyimpulkan, Pak. Nah, terus yang pertama, setelah menonton film tadi itu, bagaimana kira-kira perasaan si Agus? Tahu nggak? Nggak paham, Pak. Terus bagaimana juga perasaan Ibu Lili di bagian awal cerita? Sepertinya kan si Agus itu berburuk sangka kepada Ibu Lili, sebaliknya juga Ibu Lili berburuk sangka kepada si Agus karena keduanya sama-sama diam dan sama-sama tidak respect. Si Ibu Lili ngomong A, si Agus juga dilanggapinya dengan cuek. Artinya di situ terjadi semacam miskomunikasi ya Bu. Salah sangka, yang anak merasa takutnya saya kok didiemin sama ibu ya, saya punya salah apa? Terus ibunya juga ngomong di dalam batinnya, kok si Agus kayak gitu sama ibu sekarang, apa salah ibu? Di dalam batinnya seperti itu Bu Lili ya. Iya, Pak. Terusnya
Seterusnya ketika terjadi hal demikian, hubungan Ibu Lili sama Agus dirasa tidak harmonis ya, karena terjadi semacam hal miskomunikasi. Padahal intinya si ibu tidak demikian dan juga si Agus juga tidak demikian ya. Nah, kesimpulannya jika disimpulkan dari kejadian tersebut bahwa permasalahan ekonomi sekecil atau sebesar apapun akan membuat tanpa sadar akan membuat orang tua bertindak kasar dan sering marah pada anak sehingga menjadikan keluarga tidak bahagia, Bu. Ya, Bu, benar tidak, Bu? Iya, Pak. Bu. Iya, Pak. Artinya mungkin si Bu Lili kadang merasa menyesal karena ya gajian papanya tidak gajian. Sebaliknya si Agus juga merasa tidak enak karena mungkin punya salah terhadap ibunya selama di rumah ya. Iya, Pak. Dengan hal tersebut, hal yang dilakukan bapak atau ibu di rumah akan berpengaruh terhadap perkembangan psikis atau perasaan anaknya selama di rumah, Bu. Kalau misal ibu kekurangan belanja, bilang saja ke anaknya, si Agus, hari ini ya sangunya dikurangi dulu ya. Maaf karena karena uang ibu hanya cukup untuk buat beli beras di rumah ya. Kalau apa digoreng ya, Gus. Nah, ketika dibilangin begitu, insya Allah akan terhindar dari masalah miskomunikasi sehingga tidak saling tuduh antara ibu dan anak di rumah ya. Artinya terbuka dan jujur sesama anak itu sangat baik ya. Bisa Ibu kira-kira meniru hal tersebut, Ibu? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Bisa dipraktekkan di rumah? Bisa. Jangan cuma bisa, Bu. Dipraktekkan ya. Besok, minggu depan atau bulan depan saya akan tanyakan langsung ke Ibu yang hadir saat ini. Ada 19 orang ya yang hadir saat ini ya. Makasih Ibu. Selanjutnya juga sama seperti tadi akan menyaksikan video lanjutan dari video tadi. Tentu yang namanya video lanjutan ada perbedaan ya. Lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak, berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Rasanya Ibu Lili dengan Agus dengan film yang kedua ini Ibu. Ya Bu, gimana rasanya? Ayo, apa makin tambah riang atau gimana Ibu? Makin sabar, Pak, Bu Lili. Oh iya, kalau Ibu Lili lebih sabaran sehingga ya dengan Ibu Lili menunjukkan sifat sabar, otomatis menjadikan kedua anaknya juga Lebih sayang, Pak. lebih sayang kepada ibunya dan juga secara otomatis juga lebih manut terhadap perintah yang disampaikan Ibu Lili ya. Iya, Pak. Artinya kehidupan keluarga di dalam Ibu Lili ini lebih romantis bila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya. Iya. Enakan mana Bu? Video yang kedua apa yang pertama Bu? Yang kedua, Pak. Bisa meniru? Insya Allah bisa. Jangan insya Allah malu Ibu. Usaha, Pak. Laksanakan di rumah ya. Ya. Nah seterusnya di setiap sesuatu mesti ada kesimpulannya Ibu.
saya akan membacakan kesimpulan dari film ini, Ibu. Ya. Nah, pertama, bahwa menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta yang kita miliki. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang baik dengan belajar mengendalikan emosi. Bisa kan, Ibu? Artinya orang tua yang baik itu tidak diukur oleh banyaknya harta ataupun uang yang kita miliki ya. Asalkan kita sama-sama sabar dan mensyukuri nikmat yang kita miliki saat ini ya. Jangan pernah melihat ke atas, melihatlah ke bawah terhadap keadaan keluarga atau sahabat tetangga-tetangga yang lebih kehidupannya mungkin lebih di bawah kita ya. Perbanyaklah bersyukur dan mengucapkan terima kasih terhadap rezeki yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. Mungkin dengan berlapang dada sehingganya kesabaran akan menjadikan hidup kita di keluarga kita akan harmonis, sehingga kita akan tertawa, tersenyum dan bahagia di dalam keluarga kami. Gimana, Ibu? Paham ya? Paham, Pak. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kali ini, Ibu. Selanjutnya akan dibahas dalam pertemuan berikutnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.